Saudara-saudara yang kekasih, ibadah malam Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jumat itu, dalam cibir dan celah, sang manusia menampak bebukit Golgota. Nan ponga sang tentara membawa tulisan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Gelak tawa sekaligus celah, seolah menjadi kidung duka yang terluka. Bayang-bayang pengkhianatan seakan menari-nari di mata Yesus, Yudas, Simon, dan entah siapa lagi. Ketika paku menghujam tangan dan kakinya dalam erang pedih, ia berteriak lirih, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jumat itu, seorang penjahat mengolok-ngolok Yesus, seakan dia yang paling baik, ia yang paling benar. Namun penjahat yang satu justru menyadari keberdosaan dirinya dan betapa bersih dan mulianya Yesus. Kepadanya Yesus berujar, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Jumat itu, dengan nafas tersengal,
Matamu menerawang jauh. Kau lihat ibumu berdiri di sudut dalam dera air mata cinta. Dalam sekarat pun engkau masih mengingat ibumu. Hingga engkau berkata lembut, "Ibu, inilah anakmu." Jumat itu, kala nyawa di ujung nafas, kala gelap menyelimuti siang, Sang Bapa pun seakan meninggalkan Yesus. Kengerian yang berujung ketakutan, berjalan sendirian, turun ke alam maut. Gemetar dia berujar, "Eli, Eli, lama sabatani." Jumat itu, salib menjadi saksi kesetiaan seorang hamba Tuhan, Yesus Kristus. Dengan senyum kedamaian, ia mengakhiri semuanya dan kembali pada tahta mulia dan berkata, "Sudah selesai."
Dulu Yesus dihukum mati, bergantung di atas kayu salib tak berpijak. Dia tergantung antara langit dan bumi. Dia disalibkan karena manusia menolaknya. Ia ditelanjangi, tergantung tiada berdaya, namun Bapa menerima kesetiaannya. Kini seakan Yesus masih dihukum mati, wafat dan tergantung pada salib. Ya, salib dosa-dosa dunia. Penderitaan Yesus berlangsung terus dalam kehidupan keluarga, antara kelas-kelas sosial, di dalam bangsa, dan di dalam hubungan antar sesama. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, seolah derita Yesus tak berujung. Di tengah keadaan itu, dengarkan sabda Allah. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh penindas-penindas mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turut melepaskan mereka. Marilah kita menerima berita anugerah Tuhan bagi kita melalui 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 183 baitnya yang pertama. Menjulang nyata atas bukit Kala.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita menghadap Tuhan dengan bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang kekal, yang memberikan Roh Kudus kepada kami, supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa merenungkan dan memahami, dan bahkan kami bisa melakukan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami membuka hati kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan ke-24. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu setiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun, kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang.
7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel, serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah masu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan dan melakukannya. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ini perlu saya sampaikan, karena di luar banyak sekali ajaran yang nampaknya baik, tetapi sesungguhnya hanya mengambil sebagian saja kebenaran. Sebagaimana iblis pun mengambil sebagian kebenaran dan penempatannya secara salah. Yesus memang mengajarkan bahwa ia bangkit, bahwa ia memberi kuasa atas penyakit, bahwa ia memberi kuasa atas kematian, karena orang yang mati pun akan bangkit. Tapi Yesus juga mengajarkan bukan hanya tentang salibnya, tetapi juga tentang salib kita masing-masing. Yesus tidak mengatakan kepada kita untuk, "Ayo, pikulah salibku." Tidak pernah. Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu," yaitu salibmu masing-masing. Sesuatu yang memang harus kita tanggung sebagai kawan sekerja Allah. Karena bagaimana Yesus sebagai manusia bisa mendapatkan penyertaan Allah Bapa, itu adalah karena ia merespon segala kehendak Bapa dan taat sampai mati. Demikianlah, ia bukan hanya disertai sepanjang ia hidup, tapi kematian pun ia disertai Tuhan, disertai oleh Allah Bapa, hingga ia dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Yesus itu mengajak kita untuk melihat bahwa kita pun memiliki bagian, peran di dalam keselamatan bagi kita dan keselamatan bagi umat manusia. Kita dipanggil untuk menyaksikan bahwa Yesus bukan hanya memanggil kita untuk diselamatkan, tapi juga berpartisipasi dalam karya penyelamatan itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, digambarkan tadi, bahwa pertama harus membubuhkan darah anak domba di pintu rumahnya. Artinya, bahwa rumah kita adalah rumah Tuhan. Tentunya sepanjang bahwa yang memerintah di sana adalah Kristus. Darah Kristus adalah pengorbanan Kristus, bukan hanya sebagai pengganti, tetapi juga sebagai sebuah teladan. Agar kita pun mau menyangkal diri, memikul salib kita masing-masing. Itu berarti ada hal-hal yang akan berkurang dari diri kita. Hal-hal yang kita senangi, yang suka kumpul-kumpul, yang suka piknik, membatasi diri pada masa-masa ini. Yang suka ngomong seenaknya, sekarang nggak bisa kumpul dengan keluarga, karena kalau kumpul terus-menerus tidak mampu untuk menguasai diri, akan timbul percekcokan. Kita dipaksa
untuk saling merendahkan diri. Kita dipaksa untuk membatasi apa yang kita inginkan. Bahkan mungkin ada yang saat ini sulit untuk makan, karena uang untuk makan pun tidak ada. Karena pekerjaan tidak leluasa seperti dulu. Bahkan kita mungkin harus berpuasa, karena kita jarang berpuasa. Atau kita jarang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada banyak sikap yang kita harus ubah di dalam masa pembatasan. Oleh karena itu, marilah kita saat ini datang kepada Tuhan, kita meninggalkan dan membiasakan untuk meninggalkan segala sesuatu yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Orang yang suka kumpul, suka bicarain orang, tidak bisa lagi kumpul dengan tetangga atau dengan orang lain, dengan seleluasa, kemudian rasanin orang, melakukan hal yang sia-sia. Yang bisa kita lakukan adalah memotivasi, mendorong, menyemangati, dan mendoakan. Itulah yang Tuhan kehendaki pada saat ini. Dan kita bisa menolong bagi kita yang memiliki sedikit kelebihan di dalam kekurangan kita dibandingkan pada hari-hari biasanya. Kita memiliki kekurangan semua. Tetapi kita bisa menyisihkan sebagian untuk yang membutuhkan. Karena terang kita akan nampak di dalam kegelapan. Jadi kegelapan itu harus ada. Tidak bisa kita berharap bahwa terang itu akan nampak di dalam terang. Situasi yang seperti ini adalah situasi untuk orang bersaksi. Bagaimana bisa kita menyatakan kasih Tuhan kalau kita sendiri berhadapan dengan dunia yang sudah penuh dengan damai sejahtera dan terang benderang. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dalam saat ini dan kita mohon pimpinan Tuhan agar perjamuan ini mengingatkan sungguh-sungguh bahwa Tuhan menjanjikan keselamatan bagi orang-orang yang mengandalkan perlindungan Tuhan, termasuk hukum-hukum Tuhan, termasuk firman Tuhan yang sudah disampaikan saat ini, termasuk segala nasihat yang diberikan Tuhan melalui pemerintah, para medis, dan orang-orang yang turut serta untuk membantu kita semua mengatasi bencana ini. Dan yakinlah Tuhan akan bangkit di dalam kehidupan kita ketika kita mengikuti Tuhan. Amin. Segenap umat di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sikap berdiri, tangan kanan di dada kiri. Yang demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini, kita akan menerima sakramen perjamuan
sekalipun di rumah untuk sarana memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan malam Jumat Agung ini didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan Juru Selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi semua orang, baik dewasa maupun anak-anak yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami tetap yakin akan keselamatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan kami hidup dalam Tuhan Yesus, serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Silahkan diangkat roti atau makanan lain yang tidak beragi. Kemudian silahkan saya akan memberkatinya. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Tubuh Kristus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Terimalah, terimalah, terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Sudah semua? Terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Silahkan mengangkat anggur atau minuman lain yang sehari-hari di dalam gembul bejono atau perjamuan ini, dan saya akan memberkatinya. Darah Tuhan Yesus Kristus. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Silakan. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakaran perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucapkan dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dengan darahmu, kau
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita panjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur atas segala tuntunan, atas segala kasih karunia yang telah Kau limpahkan pada kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu kami muliakan ya Bapa. Kami selalu sebut hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bawa doa-doa kami hanya ke dalam kuasa-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk gereja ini yang pada saat ini mengalami kendala dalam beribadah ya Bapa karena adanya gangguan virus corona yang saat ini sedang menjadi pergumulan seluruh pelosok bumi ya Bapa. Kiranya Engkau hadir, kiranya Engkau memberikan kuasa sehingga ibadah dapat berlangsung seperti sedia kala ya Bapa. Dan meskipun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau memberikan urapan atas setiap pribadi, atas setiap anak-anak-Mu di rumah ya Bapa. Kami juga berdoa pada saat hari ini kepada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami gangguan kesehatan, yang sedang sakit atau sedang membutuhkan pemulihan ya Bapa, melalui pengobatan medis, melalui obat-obatan, melalui dokter ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kuasa sehingga saudara kami yang saat ini membutuhkan pemulihan dan pengobatan dapat segera pulih dan sehat sedia kala ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini bergumul dalam pekerjaan, saat ini bergumul dalam pendidikan, tidak bisa berjalan seperti biasanya ya Bapa karena adanya gangguan virus corona. Kami tahu Engkau selalu menuntun kami sehingga saudara kami mendapatkan kecukupan rezeki ya Bapa sehingga semua kehidupan sehari-hari dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini juga bekerja keras untuk menyingkirkan virus yang mematikan ini ya Bapa. Kami percaya, kami serahkan kepada Presiden, pemimpin-pemimpin negeri kami dan staf tenaga medis yang saat ini Engkau percaya untuk memerangi virus ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga penyakit yang luar biasa hebatnya ini dapat kami taklukkan ya Bapa, sehingga kehidupan kami dapat pulih seperti sedia kala ya Bapa. Banyak doa-doa yang ingin kami panjatkan kepada Engkau ya Bapa, namun keterbatasan kami hanyalah manusia biasa ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepada Engkau. Haleluya, amin. Segenap umat di rumah ataupun di mana umat berada. Karena itu bersyukurlah kepada Dia seperti sabdanya dalam Yohanes 13 ayat ke-34 sampai dengan ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Segenap umat di rumah atau dimanapun berada, persembahan kita masukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada ketua wilayah masing-masing. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu KPJ 144, bait yang pertama, Adrening Tias Kulo. Maturkan
Umat yang ada di rumah maupun dimanapun berada, kita bersama-sama akan menaikkan persembahan syukur kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih dan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami dari hari lepas hari. Saat ini ya Tuhan, kami telah mengeluarkan persembahan dari segala berkat yang telah Tuhan curahkan pada kami, baik persembahan mingguan, bulanan, ataupun persembahan ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati dan kuduskan, supaya persembahan kami ini boleh senantiasa memuliakan nama-Mu, dan persembahan kami boleh berguna untuk perluasan kerajaan-Mu, terkhusus di gereja kami GKJ Karanglit ini. Kiranya Tuhan berkati dan berikan kekuatan untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini dengan roh takut akan Tuhan, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Tuhan, saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami roh kudus-Mu, agar kami, Tuhan mampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah kami di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Hananto Kusumo. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan berpakai dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah seru doa kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami bersama-sama Bapa akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan hari ini kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita melihat penderitaan, salib, dan kematian Yesus di hadapan kita, agar tetap mengingat bahwa Yesus telah berkorban. Marilah kita memohon agar kasih Kristus senantiasa hadir di tengah hidup yang penuh derita dan persoalan ini, agar dapat berbagi kemuliaan salib itu. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus lewat derita di kayu salib, kasih Allah yang berkenan mengutus putranya ke bumi ini, dan persekutuan Roh Kudus yang membuat saudara mampu mati dan hidup bersama Dia menyertai saudara sekalian. Amin. Kita nyanyikan nyanyian Kidung Baru 170 bait pertama, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkinlah kita terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusuk pelangi kasih yang kekal. Tapi